Saudara-saudara, mari kita membuka Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Kita akan masuk ke gereja yang keempat Bapak Ibu. 5. Gereja yang kelima di Sardis. Nah, boleh PPT-nya, Van? Thank you. Ada. Oke. Nah, saudara-saudara, sebelum kita baca di bulan Juni ini, di bulan Juni kemarin kita sudah melihat ada 4 jemaat yang menjadi pembelajaran bagi kita, Bapak Ibu. Di mana itu menolong kita apakah saya sebagai orang percaya sudah bertumbuh. Itu pertama. Tapi juga kita sebagai gereja sudah bertumbuh nggak? Itu yang kedua, Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu melihat itu ada semacam struktur yang ada di 7 jemaat. Di mana kalau Bapak Ibu melihat dari yang baik, dari yang buruk, Bapak Ibu menjadi yang terburuk. Jadi Pergamus, Tiatira, dan Sardis yang kita lihat Bapak Ibu, di mana Sardis itu lebih ke mati rohani, adalah 3 gereja yang paling buruk keadaannya. Hanya 2 gereja yang dipuji oleh Tuhan, Smyrna dan Philadelphia, itu pun tetap kita bisa pelajari Bapak Ibu. Tetapi 5 gereja itu hancur. Dan kita sudah melihat bersama-sama apa yang bisa kita pelajari dari kelima ini. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat kepada Sardis ya kali ini Bapak Ibu, yang paling parah dari ketiga gereja yang tengah Bapak Ibu. Efesus kehilangan kasih mula-mula. Jadi kita harus tanya, kasih saya pada Tuhan apakah sudah hilang atau tidak? Apalagi kita udah lama nih ya percaya, itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu, itu Smyrna. Smyrna itu mereka walaupun menderita tetap setia. Nah, Bapak Ibu, apakah kita yang sudah menderita dalam mengikuti Tuhan tetap setia enggak? Di Pergamus kita melihat kompromi, di mana dia mengikuti pengajaran sesat Nikolaus. Apakah ada kompromi iman yang kita lakukan? Tiatira juga kurang lebih sama, dia mentoleransi. Jadi ada pengajar sesat, ada pemahaman sesat yang mereka masih tetap pelihara dan mereka anggap benar. Apakah itu masih ada? Dan sekarang kita akan lihat Sardis bicara tentang mati rohani. Bapak Ibu, kita baca Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal dan yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu, jadi perhatikan konteks itu ya. Tuhan dapati sempurna di hadapan Allah. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, Bapak Ibu, Sardis ini itu kelihatan adalah kota yang aman. Kalau Bapak Ibu lihat geografi Najar di Sardis itu seputaran ini Bapak Ibu. Seputaran ini, dan mereka punya bentengnya di atas ini. Oke, jadi itu konteksnya dulu. Nah, ini ada gunung di sini, kemudian di sini ada beberapa kota, di sini juga ada benteng di atas. Kemudian di sini kalau Bapak Ibu lihat ada yang kecil-kecil, itu kayak semacam kompleks dan tempat mandi, gimnasium dan Roma. Nah, di sini juga ada kota-kota kecil di sini. Ada semacam kuil, di sini juga di atasnya ada kuil Bapak Ibu. Nah, itu kalau Bapak Ibu lihat dari depan ya. Nah, itu jadi jalan masuknya cuma dari satu, Bapak Ibu. Jalan masuk dari sini. Nah, jadi orang tuh kalau mau masuk, orang tuh harus masuk dari sini, harus berjalan ke sini. Jadi pintu yang mereka jaga itu cuma satu, agar Sardis tidak jatuh. Tapi bodohnya Bapak Ibu, kota yang punya benteng seperti ini jatuh 2 kali sebelum Sardis ini ditulis. Sudah 2 kali jatuh. Jadi yang kedua waktu Siprus menyerang, rupanya ada penjaga benteng di atas ini yang entah kenapa dia tuh kejatuhan helm, kemudian dia turun dari dinding yang terjal.
Setelah dilihat dari Siprus, rupanya ada dinding terjal itu bisa dinaikin, mereka masuk dari dinding terjal. Nah, jadi itu ada beberapa dinding terjal yang mereka anggap sepele. Mereka tidak jaga karena kan terlalu terjal untuk dinaiki orang. Tapi disitulah dua kali Bapak Ibu, Sardis hancur total. Nah, jadi waktu kita lihat Yesus itu datang nanti seperti pencuri, nanti kita bisa lihat ya bahwa para penduduk kota Sardis tahu, waduh ini bicara tentang gereja kita nih Bapak Ibu. Kota ini terlihat aman, bentengnya terlihat tidak bisa ditembus karena hanya satu jalan masuk dan satu jalan keluar, tapi rupanya ada tuh yang dari bukit-bukit terjal itu, Bapak Ibu, dan mereka mengandalkan kekuatan pada posisi kota mereka. Nah, makanya di Wahyu 3 Yesus katakan, Bapak Ibu, oke, ini pesannya, Kristus melihat apa yang tersembunyi di balik reputasi dan perilaku religius kita. Karena itu kita harus berjaga-jaga, bertobat, dan menemukan rasa aman dalam Kristus. Nah, jadi pertama Kristus melihat kematian rohani yang tersembunyi di balik reputasi kita. Sardis adalah jemaat yang Tuhan sendiri bilang bahwa dia itu kelihatannya hidup, Bapak Ibu. Kelihatannya hidup. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup. Siapa engkau? Bukan Yesus yang ngomong, bukan Roh Kudus. Jadi ada banyak orang-orang di sekitar atau bahkan banyak-banyak jemaat di tempat-tempat lain yang mengatakan ini gereja yang hebat. Anggaplah gerejanya sudah bertumbuh, anggaplah gerejanya sudah bangun gedung baru, anggaplah gerejanya sudah melakukan begitu banyak kegiatan sosial. Ini gereja hidup, Bapak. Ini bukan gereja mati ya. Sekarang Bapak Ibu pikirkan gereja mana yang paling hebat, udah paling keren. Kira-kira itu Sardis. Tapi kondisinya adalah hidup. Reputasinya bagus, aktivitas pelayanannya bagus, Kristen banget dia, tapi kehidupannya itu rupanya mati, Bapak Ibu. Dan ini adalah satu hal yang serius, Bapak Ibu, dalam hidup kita. Bukan sekedar bicara tentang gereja, tapi juga bicara tentang kita, Bapak Ibu. Kita sebagai orang Kristen nih, yang dihargai, dihormati, kita itu kelihatan baik dalam pelayanan kita, tapi kenyataannya ada kepahitan, ada kesombongan, ada dosa tersembunyi. Gitu. Jadi kelihatan baik, mentereng, wah dia majelis nih, dia penatua nih, oh dia hamba Tuhan nih, oh dia seorang jemaat yang setia nih, gitu loh, rajin terus kasih persembahan setiap kali bulan, kulihat namanya terus di sana. Tapi waktu dia di rumah, di kantornya, di bisnisnya, waduh hidupnya tidak jauh kalah sama setan, Bapak Ibu. Nah, jadi ini ada reputasinya bagus, tapi busuk di dalam. Makanya Yesus ingatkan dan Yesus tegur di Sardis. Engkau dikatakan hidup, tapi engkau itu mati di hadapanku. Karena hanya Kristus yang bisa melihat hati ya Bapak Ibu. Kristus yang tahu. Orang mau melihatnya apa? Kan mentereng ya. Kita lihatnya mentereng, yang bagus Bapak Ibu. Nah, dan jadi apa yang saat ini sedang Kristus lihat Bapak Ibu di dalam diri kita? Apa yang mati? Nah, kita akan lihat ini di bagian yang kedua Bapak Ibu. Nah, di bagian yang kedua, rohani kita itu mati atau hidup. Nah, yang kedua, Kristus menyingkapkan ketataannya setengah-setengah. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu di ayat 2, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab, nah ini menarik nih, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu, gereja di Sardis masih melakukan hal yang baik. Gerejanya masih melakukan penginjilan, gerejanya masih membuat begitu banyak acara yang baik, gerejanya masih membangun gedung-gedung yang bagus. Nah, di satu sisi waktu kita bicara tentang pribadi, Bapak Ibu, kita juga sama, Bapak Ibu. Kita juga sebagai orang percaya, kita itu terlihat baik di luar, tapi kita ada ketaatan yang setengah-setengah, Bapak Ibu. Jadi misalnya seperti ini. Kadang-kadang kita ngomongnya kayak begini ya. Setidaknya saya pergi ke gereja. Nah, itu tuh kata setidaknya. Setidaknya saya kasih persembahan. Setidaknya saya bekerja dengan jujur. Setidaknya anak-anak saya aktif di gereja. Setidaknya saya sudah jadi orang Kristen selama bertahun-tahun. Saya tak pernah membunuh, saya tak pernah mencuri, saya tak pernah berzina. Tetapi Bapak Ibu, apa yang positif di satu sisi, kadang-kadang ada yang kita sembunyikan nih di sisi lain, Bapak Ibu. Seorang pedagang bisa rajin ke gereja, tapi tetap mencurangi timbangan. Ya. Bapak Ibu, ini bahasa perumpamaan ya, timbangan. Jadi tidak adil, tidak jujur, dan kita menggunakan berbagai cara. Seorang ayah bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Kelihatannya bagus nggak? Ya kan, keluarganya harmonis, gereja bareng. Kalau dari luar kelihatannya ini anak-anaknya bagus, tetapi rupanya di dalam dia berbicara kasar kepada istri dan anaknya.
Seorang anak muda bisa aktif dalam kegiatan gereja, sementara diam-diam menjalani hidup yang terus menyuburkan hawa nafsunya, zinahnya, atau mungkin iri hatinya, atau mungkin ada kebencian kepada orang, kepada papa mamanya, kepada keluarganya, yang tak pernah dibawa ke Tuhan. Kelihatannya bagus, Bapak Ibu di luar, tapi ada yang disimpan di dalam, busuk di dalam, Bapak Ibu. Nah, dan di sini kita harus berhati-hati, Bapak Ibu, karena Yesus itu menandakan ketaatan kita itu setengah-setengah, Bapak Ibu. Taat di satu sisi, tapi tidak taat di sisi lain. Kita itu melakukan perintah Tuhan di satu sisi, tapi kita mengabaikan perintah Tuhan yang lain. Jadi kita milih-milih, Bapak Ibu, apa yang mau kita taati. Anak-anak kita didik sih, anak-anak sih kita didik, kita kasih makan, kita kasih sekolah yang bagus, tapi kita mengabaikan pertumbuhan iman dan rohani anak-anak kita sehingga kita kurang mendidik mereka di rumah. Itu pengabaian loh, Pak Bu. Itu pengabaian. Taat, kan setidaknya aku tidak seperti ibu itu yang ngasih sekolah anak tuh yang nggak bagus. Kasih makan itu aduh cuman sedikit sekali. Aku kasih makan, kasih uang jajan, aku ibu yang baik. Kelihatannya bagus ya, Bapak Ibu. Tapi yang tersembunyinya banyak nih yang tidak dikerjakan nih untuk perintah Tuhan. Bapak Ibu. Aku bisa cukupi kebutuhan keluarga, tapi kita mengabaikan iman pasangan kita. Nah, sebagian dari kita pasangan mungkin masih belum percaya, Bapak Ibu, kepada Tuhan. Dan ya udahlah, yang penting kan aku sudah bisa melayani dia, mengasihi dia dengan baik, tapi kita abaikan imannya. Nah, jadi ini bentuk Bapak Ibu taat, tapi setengah-setengah. Taat tapi milih-milih lah, gitulah, milih-milih, Bapak Ibu. Dan di sini kita harus berhati-hati, Bapak Ibu. Makanya Yesus mengatakan, Bapak Ibu ada 4 perintah. Bangunlah. Oke ya, kalau Bapak Ibu lihat ayat 2, artinya woi sadar, udah itulah, berjaga-jaga, woi sadar, kira-kira gitu. Kuatkan apa yang masih tinggal. Nah, bagi kita orang percaya, kita sebenarnya tidak sepenuhnya buruk kok, dalam sebenarnya. Ada hal-hal rohani yang kita lakukan. Bapak Ibu datang ke gereja enggak? Datang ke gereja. Itu hal rohani yang baik. Bapak Ibu masih renungan di rumah, walaupun sekali sebulan, masih ada. Jadi masih ada hal yang baik, itu diperkuat. Bapak Ibu pasti semua berdoa, nggak mungkin ada yang nggak berdoa. Ada, tapi doanya minta-minta doang. Nah itu jadi lemah kan? Jadi ada tapi lemah. Ada tapi kurang kuat. Jadi Tuhan bilang, kuatkan hal-hal rohani yang masih tinggal. Yang lemah, yang tidak dilatih, Bapak Ibu. Ingat apa yang sudah diterima, ingat bicara di ayat Wahyu 3 itu bicara tentang firman. Di surat-surat, di jemaat pada zaman lalu mereka nggak punya Alkitab, tapi mereka punya salinan atau kopian surat-surat Paulus yang tersebar. Mereka Injil itu dalam bentuk surat, Bapak Ibu, dan mereka kopi dan itu tersebar. Mereka sudah pernah dengar Injil, mereka sudah baca Alkitabnya, mereka sudah renungkan. Ingat apa yang sudah diterima. Oke. Dan kemudian tentu tidak lupa turuti dan bertobatlah. Ya lakukan, Bapak Ibu. Lakukan apa yang sudah dilakukan. Inilah perintah Tuhan bukan saja kepada jemaat di Sardis, tapi juga kepada kita, Bapak Ibu. Karena kalau tidak, hati-hati nih. Kita lihat ayat yang ketiga, Bapak Ibu. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima karena 3b, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Bapak Ibu. Nah, perkataan ini sangat keras. Inilah kaitannya waktu saya ceritakan sejarah di Sardis. Penduduk kota Sardis tahu, Sardis pernah diluluh lantakkan 2 kali. Beberapa ratus tahun yang lalu 2 kali. Karena lengah. Ada tebing yang terjal, mereka pikir pasukan penyerang tidak akan masuk dari tebing yang terjal. Mereka bodoh. Mereka tidak jaga itu tebing terjal, sehingga mereka ditaklukkan 2 kali loh Bapak Ibu. Jadi melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Nah, jadi waktu jemaat di Sardis dengarkan aku seperti pencuri tiba-tiba datang, waduh, Tuhan tahu nih konteks kota Sardis. Tahu Sardis 2 kali diserang, dan kita juga jika tidak hati-hati maka kita akan terkena akibatnya. Nah, berjaga-jagalah karena jika Kristus akan datang tanpa kita ketahui, dan dia akan menuntut pertanggungjawaban itu daripada kita, Bapak Ibu. Nah, bentuknya apa? Memang di Wahyu 3 ini nggak dijelaskan, maksudnya pencuri apa? Bukan pencuri itu mengambil sesuatu yang penting, tapi apa? Itu kan nggak dijelaskan di sini ya, Bapak Ibu. Nah, kita lihat coba dari beberapa jemaat yang lain.
Nah di Efesus, Yesus peringatkan, kalau Efesus nggak bertobat, kaki dianmu akan diambil. Artinya, ente tetap jadi gereja, tapi tanpa Tuhan. Jadi gini, gereja titik. Bukan jadi gereja di mana Tuhan beserta. Mirip kayak bangsa Israel kan, mereka masih punya bait suci, bait Roh Kudus pada saat itu, tetapi Allah sudah tidak hadir lagi di bait suci karena Israel berdosa seberdosa-berdosanya. Israel tetap ada tapi tanpa Tuhan. Gerejanya tetap ada, bertumbuh hebat luar biasa, bangun gedung tapi tanpa Tuhan. Pergamus, Tuhan bilang pengikut-pengikut Nikolaus akan Tuhan perangi. Nah, Bapak Ibu ingat ya, kalau saya memerangi saudara itu enteng, manusia perang saudara. Tapi waktu kita bilang Tuhan memerangi, ngeri ya Bapak Ibu. Itu bentuknya tuh ngeri tuh. Tiatira, bagi pengikut-pengikut Isabel, jadi tetap mengikuti pengajaran-pengajaran sesat, Tuhan akan berikan penderitaan, kesusahan besar, bahkan kematian, baik bagi si nabiah palsu dan para pengikutnya. Berarti gereja juga tuh kena. Nah di Laodikia yang kita akan lihat di 2 minggu lagi Bapak Ibu, karena kan Philadelphia itu bagus ya. Di Laodikia, Tuhan akan menolak mereka. Jadi suam-suam kuku, Tuhan akan memuntahkan mereka dari mulutnya. Jadi Tuhan akan menolak. Jadi kayak tanda kejijikan di mata Tuhan. Nah itu saya akan jelaskan konteksnya, kenapa disebut suam-suam kuku apa maknanya. Nah jadi berarti, waktu Yesus datang sebagai pencuri kepada jemaat di Sardis, ini bukan sesuatu yang sekedar kayak Tuhan datang ngendap-ngendap terus ngambil mixernya, ngambil ininya. Ini ada sesuatu yang serius Bapak Ibu yang terjadi. Dan ini harusnya membuat kita lebih berhati-hati Bapak Ibu, karena ngeri bener kalau jatuh di tangan Allah yang hidup. Jatuh di tangan jaksa, kena denda, atau kena tangkap, atau kena masuk penjara. Kita ketahuan orang tua kita waktu kita berdosa. Orang tua kita apa? Marah, kalau enggak mukul. Nah, kalau zaman dulu kalau enggak pantat dicubit. Tapi kalau sudah Tuhan datang dan Tuhan sudah lihat, ngeri bener Bapak Ibu jika kita jatuh ke tangan. Nah jadi harus hati-hati nih. Bagi kita yang taat setengah-setengah, jika gereja juga taat setengah-setengah, dan kita tidak mau bertobat, kita akan langsung jatuh di tangan. Makanya akan ada penghakiman, akan ada disiplin bagi umat Allah, Bapak Ibu. Pembalasan adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, dan Tuhan akan menghakimi terlebih dahulu umatnya. Nah tentu saja kengerian ini perlu kita sadari, ini masih peringatan. Jadi ini SP3 Bapak Ibu. Surat peringatan 3. Tuhan belum datang. Tuhan ngomong, aku akan datang. Berarti udah datang belum? Belum. Penghakiman dan penghancuran dan hukuman Tuhan sudah terjadi belum? Belum. Karena itu ini menjadi peringatan bagi orang-orang percaya yang memang bertobat. Peringatan ini adalah bentuk belas kasihan Tuhan kepada jemaat di Sardis dan juga kepada kita yang taat tapi setengah-setengah, taat tapi milih-milih, taat di satu sisi tapi kita abaikan di sisi yang lain. Ini hati-hati, ini peringatan ya. Jangan sampai gua turun. Nah, bentuk penghakiman Tuhan macam-macam ya Bapak Ibu, mulai dari rasa bersalah, termasuk juga bisa sakit penyakit atau kecelakaan. Walaupun tidak semua sakit penyakit dan kecelakaan karena hukuman Tuhan, jadi hati-hati. Tapi Tuhan pasti akan mendisiplin umatnya. Itu dalam konteks Ibrani Bapak Ibu, Bapak Ibu mungkin pernah ingat bahwa jika kita umat Tuhan, ginilah, jika Allah adalah Bapa kita, tidak ada Bapa yang ingin membiarkan anaknya berdosa terus, betul ya? Tidak ada kita, kalau kita tahu anak kita bersalah, kita nggak mungkin, orang tua normal, karena dia nggak normal. Orang tua normal tidak akan mengatakan, jangan bohong ya, bohong 2 kali dipukul, dicubit, pantatnya dipukul, atau nggak dikasih uang jajan atau apapun itu. Oke, itu orang tua normal. Nah di dalam Ibrani dikatakan, kalau kita adalah umat Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tak setengah-setengah. Jadi akan ada penghukuman dan penghakiman bagi umatnya. Penghakiman selalu dimulai dari umat Tuhan sendiri, dari gereja Tuhan sebelum masuk ke dalam dunia. Nah jadi hati-hati Bapak Ibu. Apa ketaatan setengah-setengah kita, Bapak Ibu? Nah setelah peringatan ada ini berubah. Lalu bagaimana dengan pengikut Kristus yang setia? Nah di ayat yang keempat Bapak Ibu dan di ayat yang kelima itu bicara tentang rupanya ada jemaat-jemaat di Sardis, orang-orang di Sardis yang tidak mencemarkan pakaiannya, artinya mereka tidak taat setengah-setengah.
Mereka hidup dengan tulus di hadapan Tuhan dan mereka memberikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Nah, dan Tuhan itu memberikan beberapa janji kepada mereka. Kalau mereka tetap setia, Tuhan akan berikan mereka pakaian putih. Pakaian putih itu tanda kekudusan pada zaman konteks. Kalau zaman sekarang kan ya putih itu tanda formal lah ya paling, atau enggak tanda bersih, waduh kelihatannya lebih clean aja daripada pakai baju warna misalnya. Pakaian putih pada saat itu tanda kekudusan, Bapak Ibu. Namanya tidak dihapus di kitab kehidupan. Ada kepastian keselamatan kekal. Bagi orang-orang yang sudah bertobat, ini sudah pasti adalah umat Tuhan, dan karena dia adalah umat Tuhan, ya namanya nggak akan dihapus. Jadi ada sebuah ancaman loh Bapak Ibu, bahwa nama bisa dihapus dari kitab kehidupan, Bapak Ibu. Tentu saja bagi konteks teologi kita, Bapak Ibu, ini bukan berarti kita kehilangan keselamatan ya. Karena ingat yang minggu lalu, jika memang Roh Kudus sudah hadir dalam diri kita, jika kita sudah lahir baru, kan lagu menjulang nyata itu kita balik lahir ya, kita lahir baru, Roh Kudus kan hadir. Kalau Roh Kudusnya sudah hadir, berarti Roh Kudus akan senantiasa mengingatkan kan. Jadi orang Kristen yang sejati biasanya tidak mungkin tidak bertobat. Jadi kalau ada orang Kristen yang setelah mendengar begitu banyak firman Tuhan dan tidak bertobat sampai pada akhir matinya, berarti dia memang bukan orang yang dari awal lahir baru. Roh Kudus itu berarti memang nggak ada, Bapak Ibu. Nah, sebagai tanda karena kita sudah orang yang lahir baru, Roh Kudus itu sudah hadir dalam hidup kita, tak mungkin kita nggak bertobat. Nah, seperti sebagian dari kita sekarang sudah mulai gelisah. Bentar, kayaknya aku udah tahu nih bagian mana yang aku abai. Itu tanda Roh Kudus bekerja. Berarti itu tanda bahwa memang nama kita ada di dalam kitab kehidupan. Jadi ini bukan bicara tentang kita sudah jadi anak Allah, kemudian Allah hapus nama kita dari kakak keluarga. Enggak seperti itu. Karena kalau memang kita anak dari orang tua kita akan belajar untuk taat kepada orang tua kita. Jadi ini bentuk lebih kepada kepastian, Bapak Ibu. Nah, dan ini memberikan rasa aman bagi kita sebenarnya. Peringatan ini memberikan rasa aman bagi kita. Karena di dalam Wahyu 3 ayat 5, di sini Yesus mengatakan, aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan. Berarti namanya ada di kitab kehidupan nggak? Ada. Namanya ada, Tuhan tidak akan hapus. Berarti namanya ada. Nah, tanda dari sini ini menunjukkan Bapak Ibu, bahwa di tengah-tengah peringatan yang keras sekalipun, kita memiliki rasa aman yang sangat besar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Sangat besar di hadapan Tuhan. Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Yesaya 49 ayat 15, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak kandungannya? Sekalipun dia melupakannya. Dan kenyataannya banyak dilupakan kan? Habis lahir, aborsi. Udah anak nggak suka, aborsi. Nanti kalau udah ada anak, nggak sanggup, kasih ke penitipan. Ada ya ibu-ibu seperti itu. Nah ini ibu-ibu yang nggak normal, Bapak Ibu, ini berat. Tapi sekalipun dia melupakannya, yang harusnya kan 9 bulan tuh ya, harusnya ada kontak batin kan. Tapi Tuhan bilang, kalaupun yang 9 bulan dia di perut dan dia diabaikan dan dia dibuang dan tidak disayangi, Tuhan bilang, aku tetap menyayangi. Nah, Bapak Ibu, ini memberikan sebuah rasa aman bagi kita untuk tetap taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, bukan saja penerimaan, bukan saja keamanan, tapi Tuhan juga akan mengakui kita di hadapan Bapa, seperti yang ada di ayat yang ke-5b. Aku akan mengakui namanya di hadapan Bapa. Pengakuan bahwa dia adalah anakku. Pengakuan bahwa dia adalah umatku. Nah, Sardis menginginkan nama baik. Nah, karena ini berkaitan dengan nama baik. Tadi kan di Wahyu 3 itu bicara tentang aku tahu engkau dikatakan hidup. Jadi Sardis ini punya reputasi yang bagus. Dia sebagai gereja yang bagus, dia sebagai orang Kristen yang baik. Tetapi reputasi di dunia umumnya kan kita butuhkan karena kita butuh pengakuan dari siapa? Dari orang lain. Seorang investor, Andri Hakim, dia pengen jadi kaya. Akhirnya dia jadi trader yang luar biasa kaya, dia berbisnis luar biasa. Tujuannya apa Bapak Ibu? Karena nanti waktu di meja makan keluarga, bapaknya bisa bilang, ya aku mau ngomong Pak. Dan dia bisa ngomong karena dia kaya.
Jadi dia berjuang menjadi kaya demi dapatin reputasi di hadapan bapaknya. Nah, kita menjadi kaya, menjadi sukses, keluarga yang baik, reputasi yang kita bangun kan sebenarnya untuk orang lain sebenarnya. Untuk orang lain. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan bilang, gak penting reputasi di hadapan orang lain, yang paling penting adalah reputasi di hadapan Allah. Makanya Tuhan bilang, lu taat itu jangan setengah-setengah boy. Jangan setengah-setengah. Taat itu sepenuhnya taat. Jika tidak, Bapak Ibu, dan jika kita melakukannya, maka akan ada pengakuan yang penuh dari Tuhan kepada kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini jadi ingat lagunya si Nikita ya, Bapak Ibu, yang dia yang seputih bulu domba yang tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu, kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa, kau Allah yang... Nah, Bapak Ibu, jadi sebuah tanda bahwa ini anak yang sudah aku tebus. Ini adalah anak yang aku terima di hadapan. Nah, Bapak Ibu, kebenaran inilah yang mengubah cara kita hidup. Berarti kita dapat taat sekalipun ketaatan itu menuntut pengorbanan, karena rasa aman kita, Bapak Ibu, bukan di tangan orang lain, tapi ada di tangan Allah. Ketakutan tidak hilang hanya dengan menyuruh diri sendiri untuk berani. Nggak bisa. Nah, dunia itu ngomongnya percaya sama dirimu, katakan aku tenang. Bukan, Bapak Ibu, di Mazmur, tenanglah jiwaku karena Tuhan beserta. Bukannya jadi tenanglah jiwaku karena kamu itu punya pengalaman, enggak. Tenanglah jiwaku karena kamu punya duit, enggak. Kita bisa hilang ketakutan kita, keberanian karena kita tahu bahwa Kristus memberikan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang dunia berikan. Ada rasa aman, ada penerimaan, ada kasih sayang, ada reputasi di hadapan Allah yang tidak akan bisa digantikan, Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara, mungkin ada satu bagian tersembunyi dalam hidup kita yang sudah terlalu lama, Bapak Ibu, yang kita abaikan. Mungkin ada kepahitan terhadap orang-orang tertentu, mungkin ada ketidakjujuran dalam kita berbisnis, ada ketidakadilan juga. Mungkin ada kebiasaan pribadi yang perlahan-lahan membuat doa dan ibadah kita dan perenungan kita akan firman Tuhan itu terasa hambar. Nah, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu, nanti kita akan ambil perjamuan kudus. Ini akan menjadi bagian dari pengakuan dosa. Ada nggak dosa yang sedang kita abaikan saat ini? Kita udah tahu nih, Tuhan udah kasih nih ya, tapi kita masih abai. Itu satu. Bagian mana dalam hidup kita tuh taat setengah-setengah. Setidaknya aku berbisnis dengan cara ini, tapi nanti urusan yang lain itu yang urusan lain lah Tuhan. Ada nggak, Bapak Ibu? Nah, biar ini sebagai pengingat bagi kita dan sebagai peringatan bagi kita dari Tuhan kepada kita untuk tidak taat setengah-setengah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, biar Tuhan tolong kami mau belajar Tuhan untuk sepenuhnya taat kepada Engkau. Biar kiranya Tuhan boleh pimpin kami dari sepanjang kami hidup, dan Tuhan singkapkan dosa-dosa kami Tuhan. Singkapkan bagian mana dalam kami berkeluarga yang masih kami abaikan. Bagian mana dalam kami bekerja, berbisnis, yang kami masih udah taat, tapi kami abaikan bagian-bagian yang lain. Mungkin dalam relasi kami dengan pasangan kami, relasi kami dengan teman-teman kami, Tuhan, atau bahkan mungkin diri kami, ada karakter yang kami udah baik, tapi kami abaikan ada karakter-karakter lain yang tidak kami kembangkan. Dan kami selalu beralasan, oh itu memang aku. Tuhan tolong, biar Tuhan menyatakan dengan jelas apa dosa-dosa kami, bagian yang belum kami serahkan kepada Tuhan, ketaatan kami yang setengah-setengah, dan Tuhan tolong kami untuk kami bisa belajar mengakuinya. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.